Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memulai tes. Mata malas wanita berpakaian hitam itu perlahan mengamati bagian dalam aula besar. Siapapun yang tertangkap oleh matanya akan merasakan panas yang membara dan ketakutan muncul di hati mereka. Wanita ini benar-benar dipenuhi dengan godaan. Namun, di balik godaan ini, ada ketakutan yang lebih dalam dari tulang. Nama wanita ini adalah sesuatu yang hampir semua orang yang duduk di tempat ini pernah mendengarnya. Penyihir dari klan Cao, Cao Ying. Salah satu penerus potensial masa depan untuk kepala raksasa Menara Pil. Gelar pertama itu mungkin bukan yang bergema, tapi itu cukup untuk membuat banyak orang memandangnya sebagai dewi yang tinggi di atas mereka. Kepala raksasa Menara Pil. Ini adalah posisi yang memiliki sejumlah besar otoritas di seluruh benua. Siapapun yang duduk di sini akan benar-benar mengalami perasaan seperti apa otoritas mengerikan itu. Menara Pil adalah tempat suci di hati semua alkemis di benua itu. Seseorang bahkan bisa begitu saja mengatakan bahwa kepala raksasa Menara Pil adalah pemimpin spiritual di hati banyak alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Kemampuan Menara Pil untuk mengumpulkan orang adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Kemampuan pemanggilan semacam ini sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan kepala raksasa Menara Pil. Cao Ying, jenius paling luar biasa yang pernah dihasilkan klan Cao, adalah murid pribadi salah satu dari 3 kepala raksasa Menara Pil. Dengan arah yang saat ini dia kembangkan, sangat mungkin baginya untuk menjadi penerus potensial dari salah satu kepala raksasa Menara Pil 1 abad kemudian. Selain itu, jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa menghilangkan gelar potensial. Pada saat itu, dia akan menjadi salah satu dari sedikit kepala raksasa wanita sejak Menara Pil didirikan. Cahaya menyilaukan di atas kepala wanita ini yang penuh dengan prestasi luar biasa cukup untuk membuat semua orang di aula mengaguminya. Wanita berpakaian hitam menyapu matanya ke aula. Dia tidak menyapu matanya pada yang lain. Sebaliknya, matanya berhenti di kursi klan Dan. Tentu saja, matanya tidak berhenti pada Dan Xuan yang hangat dan anggun. Sebaliknya, mereka melihat wanita muda yang pemalu di sampingnya. Wanita muda itu mengatupkan alisnya setelah dia merasakan fokus Cao Ying. Mata mereka saling juling sebelum wanita muda itu dengan cepat mengalihkan pandangannya. Senyum mempesona muncul di wajah Cao Ying saat dia melihat dia membuang muka. Cao Ying mengubah langkahnya dan berjalan ke kursi klan Cao. Anggota klan Cao mengikuti dari belakang. Xiao Yan akhirnya melihat orang yang dikenal di antara kelompok ini, Cao Dan. Pada saat ini, Cao Dan mengikuti dari belakang Cao Ying. Mata tertunduknya sesekali akan melayang ke sosok memikat di depannya. Ada rasa suka yang sangat tersembunyi di matanya. Tatapan Xiao Yan berhenti sejenak pada Cao Dan sebelum beralih ke pria berbadan tegap lainnya. Orang ini memiliki wajah yang serius. Alisnya cukup tebal, memberinya perasaan tegas. Dia adalah satu-satunya laki-laki dari klan Cao yang tidak merasakan sedikitpun tekanan saat berdiri di belakang Cao Ying. Menurutku orang itu adalah Cao Xiu, kan? Xiao yang perlahan menarik matanya. Ketiga orang ini mewakili kekuatan tertinggi generasi muda dari klan Cao. Tentu saja, jika itu adalah Cao Ying, kemungkinan bahkan beberapa rekan yang lebih tua dari klan Cao akan dikalahkan olehnya. Penyihir ini benar-benar bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Cao Ying memimpin klan Cao dan berjalan ke tempat duduk mereka di depan banyak tatapan di aula besar. Langkah kakinya sedikit terhenti saat dia melewati klan Dan. Dia menoleh.
Matanya yang cantik tertuju pada wanita muda yang lemah saat dia tersenyum manis. Sister Dan Chen, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Wanita muda itu, yang dipanggil Dan Chen, hanya menurunkan dagunya saat menyapa Cao Ying. Dia tidak banyak bicara. Tidak disangka kamu juga datang kali ini. Mungkin karena pil gathering, kan? Haha, klan Dan benar-benar telah berusaha keras. Mungkinkah kali ini dia berencana untuk merebut tempat juara dari pil gathering? Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dan Chen tampak seperti seorang gadis kecil di bawah sikap dingin dan arogan Cao Ying. Dia tidak menunjukkan sedikitpun usaha untuk berdebat secara verbal dengan Cao Ying. Nona Cao Ying pasti bercanda. Juara pil gathering musim ini pasti akan ada di tangan Anda. Orang lain tidak memiliki kualifikasi. Dan Xuan, yang berada di depan Dan Chen, tersenyum dan menjawab atas namanya. Kamu benar-benar menguasai kata-kata. Akan tetapi, kamu bisa melupakan tentang membuatku menurunkan kewaspadaan karena mereka. Cao Ying tidak berkomentar saat menghadapi kata-kata Dan Xuan. Matanya yang cantik menatap Dan Chen saat dia dengan lembut berkata, tapi aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat dirimu dibandingkan saat itu setelah tidak melihatmu selama 2 tahun. Keadaan itu. Aku ingin tahu apakah kamu telah benar-benar melangkah ke dalamnya. Dan Chen tidak lagi memperlihatkan penampilan yang halus ketika seseorang menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan penyempurnaan pil. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Matanya terfokus pada Cao Ying saat dia berkata, aku juga ingin tahu. Cao Ying sama sekali tidak terkejut dengan perubahan mendadak Dan Chen. Sebaliknya, dia tertawa dan dengan lembut mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan menuju kursi klan Cao. Langkah kakinya bahkan tidak berhenti saat dia melewati klan Ye di sepanjang jalan. Dia memanjat kursinya di depan dan perlahan duduk. Cao Ying benar-benar mengabaikan klan Ye, tapi Cao Dan itu tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mengungkapkan senyuman dingin kepada Xiao Yan dan berkata, tidak disangka bahwa Anda benar-benar telah campur tangan dalam masalah ini. Xiao Yan mengangkat matanya, tersenyum, dan mengabaikan Cao Dan. Rasa dingin melintas di wajah Cao Dan saat dia melihat Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Dia baru saja akan menjerit dingin ketika pria kekar itu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Pria itu melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh dan berkata, ayo pindah. Bagaimana jadinya jika Anda membuat keributan besar di sini? Meski Cao Dan merasa sedikit tidak mau, dia masih mengangguk mendengar kata-kata Cao Xiu. Setelah itu, dia mendengus dingin dan berjalan ke kursi klan Cao. Apakah kamu Xiao Yan itu? Aku telah mendengar Cao Dan menyebutmu. Pria itu menatap Xiao Yan sebelum berbicara dengan samar. Mata Xiao Yan menatap pria ini dengan tubuh yang gesit dan ganas. Melihat penampilan luarnya, sangat sulit untuk mengatakan bahwa pihak lain adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Namun, orang ini memang seperti yang digambarkan Ye Zhong padanya. Dia tampak lebih dewasa dan lebih tenang dibandingkan dengan Cao Dan. Cao Xiu, salah satu dari 3 jenius besar dari klan Cao. Kamu cukup terkenal. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Jenius tidak digunakan untuk menggambarkan seseorang seperti aku. Mata Cao Xiu menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik Ye Zhong dan yang lainnya di sisi Xiao Yan. Dia perlahan berkata, levelmu cukup tinggi, tapi sepertinya sangat sulit bagimu untuk menyelamatkan klan Ye. Mudah-mudahan, Anda tidak akan terjebak dalam rawa. Terima kasih atas peringatan jujur Anda. Xiao Yan tersenyum sambil berterima kasih pada Cao Xiu. Cao Xiu mengangguk.
Dia tidak mau mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan ke kursi Cao. Orang ini memang tidak sesederhana Cao dan yang impulsif itu, yang berpikiran sederhana. Xiao Yan menatap punggung Cao Xiu, meregangkan pinggangnya yang malas, dan dengan lembut berkomentar. Bakat pemurnian pil Cao Xiu tidak lebih baik dari bakat Cao Dan. Namun, prestasinya lebih besar dari Cao Dan. Ye Zhong mengangguk dan mendesah. Orang ini memiliki ketekunan yang kuat. Klan Cao memang sangat beruntung memiliki Cao Ying dan dia. Kakak laki-laki, apa yang bisa kamu dan orang itu bicarakan? Anda harus membantu saya membalas dendam kali ini. Selama kamu bisa menghentikan bocah itu masuk 3 besar, klan Ye akan habis. Cao Dan menatap Cao Xiu, yang duduk di sampingnya. Cao Dan berbicara dengan ketidakpuasan. Cao Xiu menatapnya. Dia dengan lemah menjawab, dia bukan orang yang sederhana. Saya tidak heran dia bisa mengalahkan Anda. Dia mungkin benar-benar akan mencapai 3 besar kali ini. Dia juga seorang alkemis kelas menengah, dan dia telah mencapai ini pada usia seperti itu. Selain itu, dia tidak memiliki kesombongan seperti anak muda. Jelas, kondisi mentalnya bagus, memang tidak mengherankan jika dia masuk 3 besar dalam tes ini. Cao Ying, yang duduk di posisi pemimpin, bermain dengan manik giok bundar menggunakan tangan putih saljunya yang panjang. Dia tidak berbalik saat mendengar percakapan di antara keduanya. Yang dia lakukan hanyalah mengucapkan beberapa kata secara acak. Cao Dan merasa semakin tidak senang mendengar ini. Sepertinya dia tidak senang karena keduanya telah mengevaluasi Xiao Yan dengan sangat tinggi. Namun, dia tidak berani mengomentari apapun kepada Cao Ying. Oleh karena itu, dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya dengan perasaan putus asa. Tanah di dalam aula besar tiba-tiba mulai bergetar setelah anggota klan Cao mengambil tempat duduk mereka. Posisi 5 klan besar bergeser ke belakang seperti tanah bergerak. Dalam sekejap mata, tanah terbuka yang sangat luas muncul di tengah aula. Seorang pria tua berambut putih, yang dipenuhi dengan energi, perlahan melangkah keluar ketika arena muncul. Matanya perlahan menyapu aula saat dia tersenyum dan berkata, "Karena 5 klan besar telah tiba, aku yang dulu tidak akan banyak bicara. Ujian musim ini akan dilakukan oleh saya. Tidak ada yang keberatan, bukan?" "Keke, Penatua Sheng, dengan statusmu di Menara Pil, siapa yang berani meragukanmu?" Hanya Cao Ying yang menjawab dengan senyum manis ketika lelaki tua berambut putih itu tertawa karena status orang ini agak terlalu tinggi untuk sejumlah orang yang duduk di sini. Tetua ini disebut Sheng Yao. Dia adalah salah satu dari 8 tetua agung Menara Pil dan memiliki suara besar di dalam Menara Pil. Dia bisa digambarkan sebagai eselon atas sejati dari Menara Pil. Ye Zhong dengan lembut memperkenalkannya di samping telinga Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia merasakan tekanan yang samar-samar saat pria tua berambut putih ini muncul. Tekanan semacam ini berasal dari dalam jiwanya. Karena itu, dia mengerti bahwa lelaki tua berambut putih ini bukanlah orang biasa. "Kamu gadis, tidak perlu bagimu untuk menjilat sepatuku. Tulang tuaku ini tidak bisa menahannya." Pria tua berambut putih itu menyeringai. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke sekitar arena dan berkata, "Sudah waktunya. Para kandidat untuk ujian 5 klan besar, silakan masuk." Percakapan pribadi di dalam aula besar menjadi sunyi setelah kata-kata ini diucapkan oleh sesepuh berambut putih. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Tinjunya perlahan menegang di bawah lengan bajunya. Dia menoleh, hanya untuk melihat antisipasi cemas di mata Ye Zhong dan Xin Lan. "Kakak Xiao Yan, lakukan yang terbaik."
Xiao Yan tersenyum saat dia melihat wajah Xinlan yang cemas dan cantik. Kebanggaan melonjak keluar dari hatinya. Setelah itu, dia dengan lembut berdiri di depan mata seluruh aula. Ini akhirnya akan dimulai. Apakah perahu besar dari klan Ye yang runtuh bisa diselamatkan oleh kekuatan Xiao yang akan diputuskan hari ini? Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.